Orang-orang Makkah pada waktu itu, baik yang beriman atau yang tidak beriman, baik yang muslim ataupun yang kafir, orang-orang Makkah dan orang-orang yang hidup di sekitar Makkah pada waktu itu meyakini bahwa Ka'bah itu dijaga oleh Tuhan. Meskipun setiap mereka punya kepercayaan yang berbeda tentang Tuhan. Tapi mereka sepakat bahwa Ka'bah, bahwa Masjidil Haram itu adalah bangunan tanah yang dijaga oleh Tuhan. Kita sebagai agama Islam mempercayai itu dijaga oleh Allah. Apa buktinya? Karena beberapa tahun sebelum kejadian ini, itu pernah ada seorang raja, ini nanti akan kita kaji begitu sampai di surah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu ada seorang raja yang zalim dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah karena kecemburuan ekonomi. Nanti kita bahas rincinya. Intinya ingin menghancurkan Ka'bah. Belum sampai di Masjidil Haram, baru mau masuk ke pintu Makkah, ke pintu kota suci, saat itu juga wa arsala alaihim tayran ababil. Turun burung yang berbondong-bondong yang di cengkeramannya itu membawa api yang berkobar dan dilempar kepada pasukan bergajah itu sehingga badannya berlobang sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat. Sejak peristiwa itu, sepakat orang Mekah itu berprinsip begini. Pokoknya siapapun orang yang tidak baik yang mau menguasai Mekah pasti akan digagalkan oleh Tuhan. Siapapun orang jahat yang mau menguasai Mekah pasti dicelakakan oleh Allah. Nah, kenapa mereka sontak beriman berbondong-bondong memeluk agama Islam? Karena mereka itu kaget. Ketika dulu Raja Abraha dengan pasukan yang lebih banyak, dengan hewan tunggangan yang bukan hanya onta, bukan hanya kuda, tapi gajah. Segagah itu saja digagalkan oleh Allah, itu tanda bahwa dia adalah orang yang jahat. Kok bisa Nabi Muhammad itu masuk ke kota Mekah tanpa ada sedikit pun perlawanan? Tanpa ada sedikit pun penolakan? Tanpa ada sedikit pun musibah? Tanpa ada sedikit pun bencana sebagaimana bencana yang menimpa Raja Abraha. Jadi mereka kemudian sontak berasumsi, logika mereka langsung menyimpulkan, wah ini pasti Muhammad adalah orang yang baik. Apa buktinya? Dia masuk ke kota Mekah tanpa ada yang melawan sama sekali. Dia masuk ke kota Mekah tanpa ada rintangan dan halangan sama sekali. Berarti dia direstui oleh Tuhan. Itu orang kafir mengatakan. Sehingga mereka percaya bahwa tidak mungkin Muhammad berhasil masuk ke kota Mekah kalau dia bukan orang yang benar. Kalau dia bukan orang yang baik. Sehingga mereka memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, alasan mengapa mereka memeluk agama Islam berbondong-bondong. Alasannya adalah karena pada waktu itu ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, ini ada Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah ini dibuat banyak berhala. Bahkan riwayat disebut ada 365 berhala. Kok banyak betul Pak Ustadz? Ya, karena orang kafir pada waktu itu setiap hari menyembah Tuhan yang berbeda dalam satu tahun. Makanya jumlah berhalanya sebanyak jumlah hari dalam satu tahun. Dibangun tuh di sekitar Ka'bah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, tepat di depan Ka'bah, yang Rasulullah perangi itu bukan orangnya. Bukan masyarakat Mekah. Persis yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang Rasulullah hancurkan adalah berhala-berhalanya. Yang Rasulullah hancurkan adalah patung-patungnya. Lalu apa hubungannya? Rasulullah yang menghancurkan berhala, Rasulullah yang menghancurkan kesyirikan itu dengan orang Makkah yang memeluk agama Islam berbondong-bondong. Apa hubungannya? Karena saat Rasulullah membantai satu persatu kesyirikan-kesyirikan itu, berhala-berhala itu, sebagian di antara mereka memegang kepalanya sebagai bentuk penyesalan, memukul kepalanya. Celaka kami, celaka kami, celaka kami.
Yang lain bertanya, celaka kenapa? Celaka kenapa? Celaka ternyata kita selama ini menyembah Tuhan yang salah. Kenapa menyembah Tuhan yang salah? Ini buktinya. Muhammad sedang merusak dia. Muhammad sedang menghancurkan dia. Tapi Tuhan kita tidak bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak bergerak, Tuhan yang dihancurkan dan dia diam saja, dapat menolong dan menjaga kami? Bagaimana mungkin dia dihancurkan saja tidak bisa menolong dirinya sendiri? Di mana akal kita yang meminta kepada dia agar dia memberikan pertolongannya kepada kita? Tidak masuk akal. Karena ketika Rasulullah membantai semua berhala itu, tidak ada kejadian apa-apa. Berhalanya tidak menolak, berhalanya tidak berbicara, berhalanya juga hancur begitu saja tanpa ada perlawanan. Maka sebagian besar mereka itu baru kemudian sadar, ya Allah, ternyata selama ini lebih kuat kita daripada Tuhan yang kita sembah selama ini. Kalau kita diperangi, kita bisa melawan, sementara Tuhan kita diam. Kalau kita dicaci maki, dihina-hina, kita bisa balas, Tuhan kita diam. Inilah yang membuat orang-orang Makkah pada waktu itu memeluk agama Islam berbondong-bondong.